Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Firdausa Sunaria dengan NPM 203507060 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, akan memaparkan terkait dengan pembangunan politik pada era reformasi, terkhususnya di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sebelum masuk kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie, terlebih dahulu saya akan memaparkan terkait dengan pembangunan politik di era reformasi. Pengertian era reformasi ini biasanya merujuk pada masa pasca berhentinya Presiden Soeharto kala itu sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 98. Sejak itu berbagai tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan, bahwa telah diketahui bersama bahwa memang pada pemerintahan Soeharto memang banyak sekali tragedi-tragedi dan juga sifat kepemimpinan yang bisa dibilang otoritarianisme. Sejak saat itu berbagai tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kemudian penghapusan difungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, kemudian penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan korupsi. Kemudian pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah, dan mewujudkan kebebasan pers. Kemudian setelah diturunkannya Soeharto pada saat itu, kemudian naiklah B.J. Habibie sebagai presiden kala itu, dan berlangsung hanya selama 1 tahun 5 bulan, mulai dari tanggal 21 Mei 98 hingga tanggal 20 Oktober 99. Dalam masa pemerintahan yang relatif singkat tersebut, B.J. Habibie mencoba melaksanakan tuntutan reformasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Nah, kemudian kebijakan apa saja sih yang telah dilakukan oleh B.J. Habibie pada saat itu? Kebijakan politik dari segi politik yang dilakukan oleh B.J. Habibie diantaranya adalah mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Kemudian kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pers, jejak pendapat wilayah Timur Timur, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Kemudian pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Kemudian Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI, dan istilah ABRI sekarang berubah menjadi TNI. Pada bidang ekonomi, B.J. Habibie juga mencoba untuk mengatasi masalah krisis moneter pada saat itu melalui beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, kemudian merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, kemudian membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, kemudian mengesahkan UU nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Kemudian mengesahkan juga Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan tadi mungkin lebih dijelaskan secara ringkas dari apa yang telah dicapai oleh B.J. Habibie pada masa pemerintahan B.J. Habibie selama menjabat menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya lagi, khususnya salah satu dari kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie yaitu yang pertama ada Undang-Undang Kebebasan Pers, di mana tadi juga sempat disinggung bahwa kritik pedas pada masa Soeharto memang menjadi suatu hal yang sangat menakutkan pada saat itu. Dan kemudian pada masa B.J. Habibie, ia pun menerbitkan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan juga SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Kemudian pemilu bebas dan demokratis, artinya pembebasan himpunan partai politik yang tadinya ada penyederhanaan partai di masa Orde Baru. Kemudian di masa reformasi ini, khususnya di masa pemerintahan B.J. Habibie ini, lebih dibebaskan lagi untuk himpunan partai politik tersebut. Kemudian otonomi daerah, pemberlakuan otoda melalui UU nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Kemudian mengakhiri diskriminasi etnis Tionghoa
dan terdapat dalam Impres nomor 26 tahun 99. Kemudian lahirkan Komnas Perempuan. Ini juga salah satu hal yang penting juga dari apa yang telah dicapai oleh B.J. Habibie pada saat itu, yaitu beliau mengundang Radhika Kumaraswamy, pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan Komnas HAM, dan termuat dalam keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang melatar belakangi lahirnya Komnas Perempuan tersebut. Kemudian ada restrukturisasi dari Bank Indonesia. Pada tahun 98 kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter, krisis ekonomi moneter, dan kemudian di masa reformasi ada yang namanya restrukturisasi BI, di mana restrukturisasi perbankan ini dijadikan keputusan untuk menopang perekonomian Indonesia pada saat itu dengan cara memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah. Kemudian tadi juga telah disinggung bahwa B.J. Habibie mendirikan perbankan penyihatan komersial. Kemudian BI ini sebagai Bank Sentral Indonesia, beliau juga menyampaikan bahwa harus bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini BI dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. Karir politik Habibie selesai setelah beliau mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden pada tahun 99 karena laporan pertanggungjawabannya ditolak pada sidang umum MPR pada tahun 99. Meskipun tidak lagi berkarir dan berkiprah di ranah politik seperti sebagai pejabat partai atau jabatan lainnya dalam pemerintahan, Habibie tetap berkiprah dalam pembangunan bangsa. Salah satunya adalah dengan mendirikannya The Habibie Center, di mana sebuah lembaga penelitian yang berupaya untuk membangun demokratisasi di Indonesia dengan berdasarkan integritas moral dan agama. Kemudian melalui lembaga tersebut, Habibie ingin membangun sumber daya manusia dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.